Ini adalah kisah yang sangat mengerikan dan sulit untuk dipercaya. Kisah tentang jamaah haji Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari yang penuh berkah, Pak Farid, seorang jemaah haji asal Indonesia, tengah menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah tawaf di Masjidil Haram. Sejak lama, Pak Farid menantikan momen suci ini, tempat di mana setiap doa yang dipanjatkan terasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah yang ia ambil menuju Masjidil Haram selalu disertai dengan rasa syukur dan harapan agar ibadahnya diterima. Dia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membawa makna yang sangat dalam. Begitu memasuki area Masjidil Haram, hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Ia melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri, sebuah simbol yang menjadi pusat bagi umat Muslim di seluruh dunia. Di saat itulah Pak Farid merasa begitu kecil di hadapan Tuhan, seolah-olah seluruh kehidupan ini hanya sebuah perjalanan yang sementara, dan ibadah haji adalah puncak dari segala doa dan pengorbanan yang telah ia jalani selama ini. Pada momen itu, Pak Farid bertekad untuk menjalankan tawaf dengan penuh khusyuk. Ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar diberikan kekuatan untuk melewati segala ujian hidup dan agar dosanya diampuni. Tawaf bukan hanya sebuah ritual fisik, tetapi juga ritual batin. Setiap langkah yang ia ambil mengingatkannya akan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika langkahnya memasuki zona paling dekat dengan Ka'bah, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Rasa tenang yang biasanya ia rasakan justru berubah menjadi kekosongan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengganggu batinnya. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Meskipun ia tidak bisa melihat atau memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin, pikirnya, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukur keteguhan imannya yang lebih dalam dan tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Namun, kejadian yang tidak terduga terjadi tepat ketika Pak Farid melangkah lebih dekat ke Ka'bah. Dengan tiba-tiba, tubuhnya terasa sangat ringan, dan dunia sekitar seakan menghilang dalam sekejap mata. Semua suara yang tadinya terdengar jelas di sekitarnya seperti membeku, dan pandangannya menjadi kabur. Seperti berada dalam sebuah ruang yang terpisah dari dunia luar, Pak Farid merasakan tubuhnya terangkat, dan ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perasaan kebingungan dan ketakutan mulai menghantui dirinya. Apa yang sedang terjadi pada tubuhnya? Mengapa ia merasakan hal ini di tempat yang penuh berkah ini? Tanpa bisa mengontrol dirinya, ia merasa seolah-olah tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Ketika pandangannya kembali jernih, ia terkejut mendapati bahwa ia telah berubah wujud menjadi seekor anjing, dan bukan lagi seorang manusia. Sekelilingnya, orang-orang yang sedang tawaf terkejut melihat makhluk yang bukan manusia itu berdiri di tengah kerumunan mereka. Beberapa orang mulai menjauhkan diri karena ketakutan, sementara yang lain hanya bisa terdiam, bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan bingung ini, Pak Farid hanya bisa melongo. Ia berusaha memanggil dirinya sendiri, mencoba untuk mengembalikan bentuk fisiknya yang manusiawi, namun tidak ada yang terjadi. Ia merasa seperti tersesat dalam dunia yang sangat asing baginya, merasa sangat rendah diri, dan penuh dengan keputusasaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku seorang jemaah haji, aku berada di tempat suci, dan ini yang terjadi padaku. Pikir Pak Farid dengan hati yang hancur. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi imannya, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua itu. Saat berada dalam kondisi yang sangat mengejutkan ini, Pak Farid mencoba untuk tetap tenang. Ia sadar bahwa panik tidak akan menyelesaikan masalah, dan ia harus mencoba untuk menghadapi situasi yang ada dengan lapang dada. Meskipun dalam bentuk anjing, ia merasakan ada dorongan dalam dirinya untuk tetap melakukan tawaf, meskipun dengan kondisi yang sangat tidak biasa. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, dan Pak Farid merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Semua orang yang dulu tampak bersamanya, berjalan dalam satu tujuan yang sama, kini tampak sangat jauh. Dalam bentuk anjing,
Ia merasa sangat terisolasi, tetapi ia juga merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengarahkannya untuk tetap berada di tempat itu, untuk terus tawaf, meskipun dalam keadaan yang begitu tidak normal. Di tengah kebingungannya, seorang wanita jemaah haji yang sedang berjalan melintasi tawaf mendekatinya. Ia memandang Pak Farid dengan tatapan yang lembut, namun penuh dengan pemahaman. "Sabar ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata wanita itu dengan suara yang penuh ketenangan. Pak Farid hanya bisa menatapnya, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Wanita itu kemudian memberikan beberapa kata-kata bijak. "Segala yang terjadi pasti ada hikmahnya, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya. Yang terpenting adalah kita menerima setiap ujian dengan hati yang ikhlas." Kata-kata itu mengena di hati Pak Farid. Meskipun ia merasa tidak layak berada di sana dalam bentuk anjing, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia pelajari dari pengalaman ini. Pak Farid mulai merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Dalam bentuk anjing, ia merasa sangat kecil, tidak berarti, dan sangat rendah. Tetapi, kata-kata wanita tersebut mulai menenangkan hatinya. Ia mulai berpikir, mungkin inilah ujian yang Allah berikan untuk mengingatkan dirinya akan rasa rendah hati. Sebagai seorang manusia, seringkali kita merasa lebih tinggi dari makhluk lainnya, merasa lebih baik, lebih penting, tetapi dalam sekejap, Allah dapat mengubah segalanya. Dalam keadaan seperti itu, Pak Farid merasa seolah-olah dirinya dipaksa untuk menyadari betapa lemah dan kecilnya ia sebagai makhluk ciptaan Allah. Ia merenungkan betapa seringnya ia merasa lebih unggul, merasa telah melakukan banyak amal ibadah yang bisa membuatnya merasa tinggi di hadapan Allah. Namun, dalam kejadian ini, Allah memberikan ujian berupa transformasi yang sangat mengejutkan, yang tidak hanya membuatnya merasa rendah hati, tetapi juga mengajarkan kepadanya bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dalam sekejap. Pak Farid mulai merasakan kedamaian yang sangat dalam di dalam dirinya. Meskipun ia berada dalam bentuk yang sangat tidak terduga, hatinya mulai tenang. Ia merasa lebih ikhlas dan pasrah terhadap segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan yang begitu membingungkan dan penuh dengan kekhawatiran ini, ia mulai merasakan bahwa inilah saat yang tepat untuk benar-benar memahami makna tawaf. Tawaf bukan hanya tentang mengelilingi Ka'bah, tetapi tentang perjalanan batin menuju Allah, mengakui bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah di hadapannya. Setiap langkah yang ia ambil di sana, meskipun dalam bentuk anjing, kini terasa sangat berarti. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang penuh dengan keheningan batin dan pertanyaan, tubuh Pak Farid kembali ke wujud semula. Ia terkejut, namun merasa sangat bersyukur. Ia kini kembali menjadi manusia, namun perasaan yang ia rasakan jauh berbeda. Ia merasa lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Pengalaman ini memberikan sebuah pelajaran hidup yang tidak bisa ia lupakan. Dalam kebingungannya dan ketakutannya, ia merasa telah belajar banyak tentang arti kehidupan, tentang betapa berartinya setiap momen yang kita miliki, dan bagaimana ujian yang kita hadapi bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Tawaf yang sebelumnya hanya terasa sebagai ritual kini menjadi lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih spiritual. Pak Farid menyadari bahwa, meskipun dia tidak bisa memahami semua yang terjadi dalam hidupnya, dia harus tetap bersyukur dan menerima setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tubuhnya kembali ke bentuk manusia, Pak Farid merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang penuh dengan pertanyaan. Perasaan terkejut masih menghantuinya, namun di balik itu, ia merasakan sebuah kedamaian yang mendalam. Ia melanjutkan tawafnya dengan langkah yang lebih hati-hati dan penuh kesadaran. Meskipun kejadian tadi membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berdaya, Pak Farid mulai merenung dan berusaha mengerti makna dari ujian yang baru saja ia alami. Tawaf, yang sebelumnya hanya ia pandang sebagai serangkaian ritual yang perlu diselesaikan, kini terasa seperti perjalanan spiritual yang penuh dengan makna. Setiap langkahnya, meskipun penuh dengan kesedihan, terasa jauh lebih bermakna dan lebih tulus. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang keliling Ka'bah, tetapi juga perjalanan batin yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, rasa syukur, dan kesabaran.
Pak Farid kemudian merenungkan tentang kesulitan yang dialaminya. Ia merasa seolah-olah ujian itu memberikan pandangan baru tentang hidup. Selama ini, ia menganggap hidupnya berjalan baik-baik saja. Bahkan ia merasa cukup hebat karena bisa sampai ke tanah suci. Namun, dengan kejadian yang menimpa dirinya, ia merasa dibuka matanya untuk lebih menyadari betapa banyaknya hal yang tidak ia pahami tentang kehidupan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ujian itu datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan nilai-nilai yang lebih dalam. Di tengah-tengah kekosongan yang ia rasakan, ia menyadari bahwa inilah cara Allah mengingatkannya agar tidak merasa sombong atau merasa lebih dari yang lain. Tawaf yang ia lakukan kali ini lebih daripada sekadar gerakan fisik, tetapi juga sebuah refleksi diri yang mengarahkannya untuk lebih memahami kedudukan dirinya di hadapan Tuhan. Pak Farid mulai menyadari bahwa setiap ujian dalam hidup memiliki makna yang tersembunyi. Ujian yang datang, meskipun tampak seperti sebuah musibah atau kesulitan, justru memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Saat ia berada dalam bentuk anjing, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Namun, saat tubuhnya kembali ke wujud manusia, ia merasakan bahwa ia kini memiliki perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, ia melihat dirinya sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang lebih besar, yang selalu dipenuhi dengan kelemahan dan ketergantungan padanya. Perasaan itu sangat dalam dan membuatnya merasa terhubung dengan dunia ini, dengan cara yang lebih sederhana, namun lebih mendalam. Pak Farid mulai merasa bahwa dirinya telah diberi kesempatan untuk belajar tentang kehidupan dari perspektif yang tidak biasa. Terkadang, kita merasa sulit untuk menerima kenyataan hidup, merasa bahwa kita berhak atas segalanya, atau merasa lebih baik daripada orang lain. Namun, dalam ujian yang datang dengan cara yang sangat aneh ini, Pak Farid belajar bahwa tidak ada yang lebih pasti daripada kenyataan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Tawaf yang ia lakukan kali ini adalah sebuah pengingat bahwa di dunia ini, kita hanya sementara, dan kita tidak memiliki kendali atas apa yang akan terjadi pada diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah menerima takdir dengan lapang dada, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah menyelesaikan tawaf, Pak Farid merasa lebih tenang, meskipun masih ada sedikit kebingungan dalam dirinya. Ia merasa bahwa pengalaman tersebut adalah suatu bentuk pencerahan yang akan membimbingnya dalam menjalani kehidupan ke depannya. Dalam perjalanan hidupnya, ia belajar bahwa tidak ada hal yang bisa dianggap remeh. Setiap detik yang kita jalani, setiap keputusan yang kita buat, adalah bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf kali ini bukan hanya tentang mengelilingi Ka'bah, tetapi juga mengelilingi hati dan pikiran kita untuk lebih memahami diri sendiri dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Pak Farid merasakan bahwa ia harus lebih banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, meskipun terkadang ia merasa bahwa hidupnya penuh dengan cobaan yang berat. Tetapi kini, cobaan itu justru menjadi bagian dari proses pendewasaan dirinya. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan yang membuat kita merasa bahwa kita sudah cukup baik atau cukup berharga. Namun ujian yang datang tanpa diduga, seperti yang dialami Pak Farid, membuka mata kita bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita mungkin merasa bahwa kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya cara untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tawaf kali ini mengajarkan Pak Farid bahwa segala hal di dunia ini bersifat sementara. Bahkan, bentuk fisik kita pun bisa berubah dalam sekejap. Itu adalah sebuah pengingat bahwa kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Meskipun Pak Farid telah kembali ke bentuk semula, ia merasa bahwa dirinya bukanlah orang yang sama seperti sebelum kejadian itu terjadi. Ia merasa lebih sadar akan pentingnya hidup dengan penuh rasa syukur. Tawaf yang ia lakukan kali ini bukan hanya sekadar menjalankan ritual, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan untuk merenung tentang segala yang telah ia alami. Dalam setiap langkah yang diambil, ia menyadari
bahwa ia bukanlah siapa-siapa tanpa izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih penuh kesadaran dan rasa terima kasih, menerima setiap ujian yang datang tanpa merasa berat hati. Perjalanan hidup tidak selalu mulus, dan tak jarang kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, kita bisa belajar untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur. Pak Farid menyadari bahwa ujian yang datang padanya, meskipun sangat berat, justru memberinya pelajaran hidup yang sangat berharga. Ia merasa bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang, yang penuh dengan pelajaran dan hikmah yang harus kita ambil. Setiap ujian yang kita hadapi bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik.